Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika hari ini, Senin tanggal 9 November 2020. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pecahan murni, pecahan tidak murni, pecahan campuran. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu bentuk lain dari pecahan, yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh, nah, jika ada pecahan 3/10, nah ini penyebutnya 10, ini bisa dituliskan dalam pecahan desimal yaitu 0,3. Kemudian 2, 4/10, ini penyebutnya 10 ya, bisa dituliskan 2,4. Kemudian 15/100. Bisa dituliskan dalam pecahan desimal 0,15. Nah, jadi kalau penyebutnya 10, maka nanti akan ada satu angka di belakang koma. Jika penyebutnya 100, akan ada dua angka di belakang koma. Jika penyebutnya 1000, nanti akan ada 3 angka di belakang koma, dan seterusnya. Oke, untuk nilai tempat pecahan desimal, ya, misalnya Bu Rima punya 2,341. Nah, cara membaca pecahan desimal setelah koma, angka-angka di sini kita baca menggunakan digitnya saja atau angkanya saja yang kita baca. Bukan 2,341, bukan, tetapi kita baca 2,341. Nah, angka di depan koma menyatakan ones atau satuan, kemudian satu angka di belakang koma menyatakan tens atau persepuluhan, kemudian angka kedua setelah koma menyatakan hundreds atau perseratusan, kemudian angka ketiga setelah koma menyatakan thousands atau perseribuan. Nah, pecahan desimal bisa dituliskan dalam bentuk panjang seperti ini ya, 2 ditambah 0,3 ditambah 0,04 ditambah 0,001, atau bisa dituliskan 2 ditambah 3/10 tambah 4/100 tambah 1/1000. Nah, sekarang silakan anak-anak siapkan terlebih dahulu untuk buku paketmu, dan silakan dibuka halaman 89 ya. Oke, yang nomor 1, arsirlah kotak-kotak berikut ya, sesuai dengan pecahan yang diinginkan ya. Misalnya nomor A, 0,6. 0,6 itu kan 6/10 ya. Jadi ada 6 yang diarsir dari 10 bagian secara keseluruhan ya. Jadi dari 10 bagian ini kita arsir 6. Ya, silakan kalian arsir. Kemudian yang B, 1,8. Nah, 1 di sini utuh, berarti kita arsir utuh. Kemudian 8 di sini kita arsir 8 bagian. Ya. Oke. Untuk yang C dan D kamu kerjakan sendiri ya. Jadi nanti ini di-skip dulu, boleh di-pause dulu, kemudian kamu kerjakan yang C dan D. Oke, lanjut yang nomor 2. Tuliskan pecahan desimalnya. Oke, yang A. Nah, untuk satuannya itu tidak ada, kemudian persepuluhannya 3, berarti bisa dituliskan 0,3. Kemudian yang B, untuk satuannya itu ada 2, persepuluhannya ada 2, berarti bisa dituliskan 2,2. Oke, nah bagian kalian yang C dan D ya. Oke, lanjut halaman 90. Yang nomor 3, tuliskan pecahan desimalnya dalam pecahan desimal. Oke, yang A, 9/10. Jadi bisa dituliskan 9/10. Berarti bagaimana pecahan desimalnya? 0,9. Ya. Yang B, 13 tenths, 13/10 atau 13/10-an. Ya, kalau persepuluhan atau per10 itu tadi apa? Satu angka di belakang koma ya. Ada angka 1. Ada satu angka di belakang koma. Jadi ini bisa dituliskan 1,3, bukan 0,13 ya.
tapi ada satu angka di belakang koma, 1,3. Ya, yang C dan D bagian kalian ya, kerjakan ya. Kemudian yang nomor 4, sama caranya ya, hanya ini dituliskan dalam pecahan biasa ya. 7/10, berarti pecahan desimalnya adalah 0,7. Kemudian yang B 2, 3/10, berarti bisa dituliskan 2,3. Kemudian yang C 41/10. Ya, ingat satu angka di belakang koma karena per 10 ya. Berarti bisa dituliskan 4,1. Oke, yang D silakan kamu kerjakan sendiri. Nah, yang nomor 5, tuliskan nilai dari setiap desimal berikut. Ya, ada berapa persepuluhan gitu ya. Oke, yang A 2,3 itu ada berapa persepuluhan? 23 ya, ini kebalikan dari yang nomor 3 ya. Dan yang B 5,6 ada 56/10. Yang C dan D kalian kerjakan sendiri ya. Oke, selanjutnya yang nomor 6, silakan kamu beri tanda silang untuk menunjukkan letak dari pecahan desimal yang diketahui. Oke, yang A 0,9 ya. 0,9 itu antara 0 dan 1. Atau 9 dari 10 bagian ya, 9/10. Berarti kita hitung dari 0, 9 bagian ke kanan, berarti di sini ya. Oke, ini letak dari 0,9. Oke, kemudian yang B 1,6 berarti di antara 1 dan 2. Ya, 1 di sini. Berarti silakan kita ke kanan 6 satuan ya. Berarti di sini ya. 1,6. Oke. Untuk yang C dan D silakan kalian coba ya. Kerjakan sendiri ya. Oke, selanjutnya halaman 91. Tuliskan pecahan desimal yang tepat dari setiap kotak. Oke, yang ini ya, kotak pertama yang kosong. Oke, setelah 1, berarti ke kanan 2 satuan ya, berarti 1,2. Kemudian kotak yang kedua, nah ini sebelum 2 ya, berarti 1,9 ya. Nah, yang kotak terakhir kamu isi sendiri ya. Oke, selanjutnya nomor 8. Tuliskan dalam bentuk pecahan dan desimal ya. Oke, yang A. Nah, ini ada paku yang diukur menggunakan penggaris ya. Panjangnya berapa? Ini kan di sini ya, sampai di sini ya. Nah, antara 0 dan 1. Ada berapa bagian ini? 7 ya, 7 dari 10 bagian. Berarti bisa dituliskan 7/10 atau pecahan desimalnya adalah 0,7. Ya, yang B kamu tulis sendiri ya. Nah, di sini ya. Nah, kalau 1 liter itu berarti 1000 ml ya. Nah, kamu coba ya. Jadi ada berapa per 1000. Nah, kemudian kamu tuliskan di sini pecahan desimalnya. Oke, nomor 9. Tuliskan dalam bentuk pecahan campuran dan desimal. Oke, ini juga paku ya. Paku kita ukur. Nah, dia panjangnya lebih dari 1, kemudian ke kanan lebihnya adalah 3 bagian. Berarti 1, 3/10. Atau bisa dituliskan 1,3. Oke, yang B. Nah, ini yang utuh ada 2. Kemudian lebihnya berapa? Gitu ya. Oke, selanjutnya halaman 92. Isilah dalam titik-titik yang kosong ya. Oke, yang A 3,4. Nah, ini sebenarnya bentuk panjangnya ya. 3,4 berarti 3 satuan. Kemudian per sepuluhannya berapa? 4 ya. Kemudian ini satuannya berapa ini? Angkanya 5 ya. Oke, yang C dan D kamu coba sendiri. Oke, 11. Nah, kita akan tuliskan dalam bentuk panjang seperti contoh. Oke, 4,5 bisa dituliskan
4 ditambah, nah 5 di sini adalah 5/10. Gitu ya. Oke, yang B kamu coba sendiri. Nah, yang nomor 12 ini juga bentuk panjangnya tapi dalam bentuk desimal. Ya, 6,9. Berarti 6 ditambah 0,9. Oke, yang B dicoba sendiri. Ya. Selanjutnya 13. Nah, di sini ada angka-angka yang menunjukkan nilai tempatnya ya. Kita isikan. Angka 6 menempati tempat. Nah, di sini dilihat angka 6 menempati tempat tens atau persepuluhan. Kemudian nilainya berapa? Kalau 6 itu di tempat persepuluhan berarti nilainya adalah 6/10 atau 0,6. Gitu ya. Ya, yang B dicoba sendiri. Oke, lanjut halaman 93. Kita masuk yang per 100 ya. Sama seperti tadi ya. Kita arsir kotak-kotak yang di sini sesuai dengan pecahan yang diberikan. Oke, yang A 0,06 berarti ada 6 bagian dari per 100 ya, karena ada 2 angka di belakang koma berarti dia per 100. Ya, 6 bagian dari 100 berarti kita arsir 6 saja. Ya, terserah kamu arsir yang mana. Ya. Kemudian yang B 1,05 berarti ada 1 bagian yang utuh kita arsir. Kemudian 0 ini ya 0,05 berarti 5 dari 100 kita arsir 5 bagian saja. Oke. Kemudian yang C dan D kamu coba sendiri. Ya, yang nomor 2. Tuliskan pecahan desimalnya ya, seperti tadi ya, yang per 10-an ya, tapi ini per sampai per 100-an ya. Nah, ini satuannya 0, kemudian puluhannya per 10-annya ada 3, per 100-annya ada 6. Jadi bisa kita tuliskan 0,36. Kemudian yang B, satuannya ada 2, per 10-annya 0, per 100-annya ada 5. Berarti bisa 2,05. Ya. C dan D kamu coba sendiri. Selanjutnya halaman 94. Tuliskan pecahan desimalnya. Ya. 900, 9 per 100 atau 9 per 100-an. Ya, berarti nah, ingat kalau per 100 itu berarti ada 2 angka di belakang koma. Ya, berarti bisa dituliskan 0,09 ya, 2 angka di belakang koma. Yang B 23 hundreds. Ya, 23 per 100-an. Berarti 0,23. Ya, 2 angka di belakang koma. Oke, yang C dan D dicoba sendiri. Oke, nomor 4 sama caranya ya. Harus ada 2 angka di belakang koma karena per 100 ya. Yang A 2 per 100 berarti bisa dituliskan 0,02. Yang B 19 per 100 berarti 0,19. Gitu ya. Dan yang C dan D kamu coba sendiri. Oke, yang nomor 5. Nah, sama ya caranya ya. 2 angka di belakang koma karena ini per 100 semua ya. Oke, yang A 83 per 100 berarti 3,83. Yang B 18 9 per 100 berarti 18,9, salah ya, 18,09 karena harus ada 2 angka di belakang koma. Gitu ya. Oke, yang C dan D kamu, oh ya, yang C coba 104 per 100 ya, 2 angka di belakang koma berarti 1,04. Oke, gitu ya. Yang D seperti yang C. Oke, yang nomor 6. Tuliskan nilai dari setiap pecahan desimal berikut dalam per 100-an ya. 0,07 berarti 7 per 100-annya. Ya, ada 7. Kemudian yang B 2,31 per 100-annya. Berarti 231.
C dan D dicoba sendiri ya. Oh ya, kalau yang C, coba yang C 0,5. Nah, harusnya kan harus ada dua angka di belakang koma ya, hundreds, berarti harus ada di belakang dua angka di belakang koma. Berarti kita tambahin dulu 0,50 ya, berarti ada 50 ya. Yang D juga sama nanti ya, tambahin 0 dulu. Begitu. Oke, halaman 95 nomor 7 kita akan letakkan pecahan desimal berikut pada garis bilangan. Oke, 0,02 berarti 2 ya. 0,02 di sini ya. Dia 0,14 berarti setelah 0,1 ya, 4 bagian ke kanan. Ya. Di situ ya, 0,22 dan 0,27 kamu coba sendiri. Ya, nomor 8 tuliskan pecahan desimal yang tepat ya. Oke. Box yang pertama dulu ada berapa bagian ke kanan ini? 1, 2, 3 berarti 0,03. Kemudian ini setelah 0,1 berarti 0,1 berapa ya? 0,12. Ya. Box yang ketiga dan keempat kamu coba sendiri. Oke, nomor 9. Nah, bentuk panjangnya ya, 0,38. Nah, persepuluhannya angka berapa? 3. Kemudian 2,71. Ya, satuannya ada 2. Kemudian persepuluhannya 7, perseratusannya 1. Ya. C dan D dicoba sendiri. Oke, nomor 10. Bentuk panjangnya juga ya, 5,24. Berarti 5 ditambah 0,2 atau 2/10 ditambah 4/100. Ya, yang B coba sendiri. Kemudian halaman 96 terakhir ya, 4,31. Nah, ini bentuk panjangnya dalam desimal. Berarti 4 ditambah 0,3 ditambah 0,01. Gitu ya. Kemudian nomor 12 kita isikan yang A. Pada 0,38 angka 8 menempati tempat apa? Angka 8 persepuluhan atau perseratusan? Iya, perseratusan. Kemudian yang B. Pada 12,67 angka yang menempati tempat persepuluhan adalah berarti angka pertama setelah koma ya, yaitu 6. Ya. Yang C pada desimal 3,45 angka 5 mewakili 5 di sini 5/100. Kemudian yang D terakhir 5,02 nilai angka 2 adalah 2/100. Ya. Gitu ya anak-anak ya. Nah, hari ini Bu Rima cukupkan sampai halaman 96. Besok akan dilanjutkan halaman berikutnya. Ya. Silakan anak-anak kamu lengkapi yang tadi Bu Rima suruh melengkapi ya, seperti contoh yang sudah Bu Rima berikan. Begitu anak-anak, tetap semangat dalam belajar dan selalu patuhi protokol kesehatan. Ya, sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.